Tidak mungkin Allah memberi makan kepada para bandit lalu kepada dai-nya tidak diberi makan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak mungkin kepada mereka para pendosa diberi Allah kehidupan fasilitas lalu kepada mereka yang mencintainya tidak diberikan Allah. Tidak. Hanya digoda Allah sebentar-sebentar, ibarat engkau dengan kekasihmu saling mencubit. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa ni'mata lillah wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendakwah keliling dunia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan, "Asy-syamsu, matahari itu, law waqafat, kalau dia tidak bergerak tetap di tempatnya, lamallahan nasu minal arabi wa minal ajami, manusia akan bosan memandangnya karena di situ-situ saja. Al-ma'u laula tajri, air itu kalau dia tidak mengalir maka dia akan menjadi menggenang dan menjadi busuk, menjadi lumut. Maka manusia jika tidak bergerak dari kampungnya ke kampung yang lain, dari kotanya ke kota yang lain, maka dia akan menjadi jahat di kampungnya. Karena manusia itu pembosan. Allah menjadikan kita itu dari set plotnya, dari sananya, dari sononya pembosan, harus bergerak. Minal qaryah ilal qaryah, dari country to the country, from the city to the city, to other city, dari satu kota ke kota lain. Begitulah sejarah para nabi dimulai, saudara-saudara. Adam diciptakan di mana? Fil jannah, in the heaven, in the paradise, diciptakan di sorga, tapi kemudian dia dipindahkan ke dunia. Di dunia di mana dia pertama turun? Di sekitar Bukit Himalaya, di sekitar Hindia, Hindustan. Kemudian dia kembali terpaksa belanglang buana menjadi pendekar kelana, dai kelana. Manusia belum ada, tapi dia berdakwah buat dirinya sendiri sambil mencari sang istri tercinta, nenek kita, siapa namanya? Siti Hawa. Akhirnya dia sampai ke Saudi dari India. Di Saudi saat itu namanya masih Hijaz, masih gurun pasir. Bertemulah dengan istrinya di Jabal Arafah. Bukit kembali berkenalan, bukit kembali bersatu, Jabal Rahmah. Kembali dia bersatu berkasih sayang setelah selama ini berpisah. Maka jika Anda ingin bertemu dengan Allah memberikan kasih sayang yang full kepadamu, matilah ketika engkau menyebarkan dakwah, saudara-saudara. Jangan kau bangga mati dikelilingi anak istrimu, belum tentu itu yang terbaik, sekalipun itu tidak jelek. Tapi para sahabat merindukan mati di medan tempur. Khalid bin Walid menangis seperti anak kecil terisak-isak. Ya Aba Sulaiman, wahai Khalid, apalagi yang kau sesali dalam hidupmu? Sejarahmu telah terukir dengan intan mutiara emas berlian. Engkau telah menjadi panglima yang tidak pernah kalah sekalipun. Cukuplah kau menunggu mati, surga sudah menanggumu. Apalagi yang kau tangiskan? Nah, ini yang menarik, jamaah sekalian. Khalid bin Walid, pedang Allah Al-Maslul yang selalu terhunus itu, yang standby tiap tempur 24 jam. Kapan berangkat kata Amir, berangkat. Berangkat kata Amir, berangkat. Berangkat kata Amir, berangkat. Tidak ada kata pateng jolo, tunggu dulu, istanni istansir, tidak ada. Ayo berangkat, labbaik, saya tunggu panggilanmu ya Allah. Khalid bin Walid mengatakan, yang saya tangiskan adalah kenapa saya tidak mati di medan dakwah, di medan tempur. Saya sudah mulai sakit, sudah mulai keropos, tampak-tampaknya, raso-rasonyo akan mati dateh tampek lalok mogo. Tidak pantas seorang singa mati di ranjangnya. Tidak pantas seorang pendekar yang selalu pedang terhunus mati di kasur.
berarti Allah belum menerima saya sehingga dia tidak layak menganggap saya memberikan piala trofi mati di medan tempur melawan orang kafir. Allah berarti kurang menerima saya, sementara teman saya baru sekali ikut perang, syahid, diberi Allah piala penghargaan, sebab syahid itu penghargaan. Saya berpuluh kali, saya panglimanya ikut perang, tidak juga diterima Allah. Saya takut karena dosa saya tak diberikan mati syahid. Allah. Para dai itu takut karena tak diterima Allah dakwanya sehingga tetap mati di kampungnya, saudara-saudara. Ini yang kita takutkan. Harus mati ketika engkau menyebarkan agama Allah ke berbagai pelosok dunia ini. Insyaallah. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Di mana Ibrahim lahir? Di Irak. Kemana dia berdakwah? Ke Mesir, ke Palestina. Di mana dia wafat? Di Hebron. Kemana lagi dia pergi semasa hidupnya? Ke Makkah. Jadi mereka itu ternyata para nabi berpindah-pindah. Nabi Musa di mana? Di Mesir, di Palestina, di Mesir, di Palestina, di Mesir, di Palestina, ke mana-mana tempat. Bahkan dipaksa melalui samudra tanpa kapal, tanpa sampan, harus mengharungi samudra membawa lebih kurang 400.000 Bani Israel. Tapi kata Allah berangkat, sampannya mana? Tidak ada pertanyaan begitu. Kata Amir berangkat ke masjid mana? Ke kampung mana? Ada ndak WC-nya di situ? Ada ndak ini? Tidak perlu, hadirin. Tidak mungkin Allah memberi makan kepada para bandit lalu kepada dai-nya tidak diberi makan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak mungkin kepada mereka para pendosa diberi Allah kehidupan fasilitas lalu kepada mereka yang mencintainya tidak diberikan Allah. Tidak. Hanya digoda Allah sebentar-sebentar, ibarat engkau dengan kekasihmu saling mencubit. Allah hanya menggodamu sebentar, dilambekkan mangan sengenek sewaktu, setelah itu datang tiga macam makannya. Hah? Ada 1-2 masjid yang membantah, yang menolakmu, tapi setelah itu ribuan masjid menunggu kedatangan. Bagi seorang mujahid, peluru bagaikan ciuman bidadari. Bagi seorang dai, tiang gantungan bagaikan lambayan bidadari, saudara. Allahu Akbar. Bergeraklah kemana yang kau pergi, seperti matahari bergerak dari barat ke timur, dari timur ke barat. Kalau tidak bosan orang memandangnya. Oh, di situ saja dia. Tapi karena matahari itu bergerak terus sehingga orang memperhatikan. Oh, udah kemana? Udah sore. Karena sudah tenggelam, rindu orang lagi muncul. Karena kau sudah lama meninggalkan padang, nanti rindu lagi, kau datang. Ketika mereka hampir bosan, kau pergi. Ketika mereka rindu, kau datang. Datang dan pergi. Masya Allah. Dai ini selalu dirindukan orang, saudara-saudara. Hanya 1-2 yang membencimu, ratusan dan ribuan akan menunggu kedatanganmu. Hanya 1-2 masjid yang menolakmu, ribuan masjid menunggu kehadiranmu. Hanya 1-2 rumah yang mengata-ngataimu, mencacimu, ribuan rumah open door untuk menerima dakwah dan siraman rohani darimu. Nabi dilempar hanya beberapa kali, tapi lebih sering disambut dengan makanan, disambut dengan puji-pujian. Hasan bin Thabit sengaja dibuatkan mimbar tempat memuji Nabi di Masjid Nabawi. Ada mimbar tempat Nabi berkhutbah. Ada satu mimbar lagi. Tempat apa? Hasan bin Thabit bersyair, berqasidah memuji-muji Nabi. Jadi Allah ciptakan ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, ada As bin Wa'il, Walid bin Mughirah, ada Mughirah bin Syu'bah. Mereka itu mencaci Nabi. Tapi Allah ciptakan Hasan bin Thabit, seorang sastrawan ibarat Hamka, memuji-muji Nabi. Begitu dia dengar, baru ada viral sekarang YouTube mencaci Nabi, maka Hasan bin Thabit memviralkan pula, naik ke mimbar. Oh sahabat, kumpul-kumpul, kumpul-kumpul. Ada apa? Lalu dia membuat, ini syair saya yang baru. Karena dulu tidak ada YouTube, tidak ada rekaman seperti ini. Yang ada adalah naik ke atas satu tempat agak tinggi, kumpulkan kawan. Itulah dulu TV-nya, itulah YouTube-nya, itulah Facebook-nya. Viral lah itu. Jadi setiap dai selalu diciptakan Allah pembencinya dan pencintanya, pengusirnya dan penerimanya. Jika kau tidak pernah diusir, kau tidak merasakan lezatnya penerimaan. Kalau kau tidak pernah lapar, kau tidak merasakan lezatnya kenyang. Kalau kau tidak merasakan bagaimana pahitnya dicaci, tidak akan kau rasakan manisnya pujian. Wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan semuanya berpasang. Selama ini kita tahu cuma kalau perempuan pasangannya, bukan cuma itu. Pujian pasangannya, cacian. Tangisan pasangannya, senyum. Penolakan pasangannya, penerimaan. Hijrah pasangannya, ansor. Surga pasangannya, neraka. Maksiat pasangannya, taat. Jadi semua memang berpasang-pasangan. Jangan pernah kau mengimpikan selalu engkau berada dalam kenikmatan, karena memang itu melawan takdir, melawan sunnatullah.
Walam tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak menemukan kalau sudah ditetapkan Allah berubah lagi. Tidak kena. Ketetapan Allah semua berpasang-pasangan. Maka siapapun da'inya, walau baru ikut 3 hari, baru ikut 1 hari, baru ikut 10 hari, menemukan yang berlawan-lawanan ini. Wa khalaqnakum aswaja. Ada tangis, ada tawa. Ada sakit, ada sehat. Ada penerimaan, ada penolakan. Namun seorang da'i kata Allah, lalu diterjemahkan Rasulullah di dalam hadisnya, ajibtu li amril muslim. Saya sangat kagum dengan seorang muslim. Semua dalam hidupnya 24 jam seumur hidup bisa menjadi sumber pahala baginya. Kalau datang yang kepadanya menghampirinya musibah, fasobaro, lalu dia sabar, menjadi pahala. Datang kepadanya nikmat yang membuat hatinya senang, fasyakaro, dia syukur, menjadi pahala. Bahkan kata Nabi, buang air seorang mukmin lalu dibasuhnya dengan cara yang diajarkan Nabi, sumber pahala. Coba yang kan dua. Apa namanya? Satu buang satu dan buang dua menjadi sumber pahala. Jika ceboknya, jika istinjanya meniru Nabi. Semua yang dilakukan Nabi hampir telah dilakukan para jamaah tabligh. Yang belum dilakukan jamaah tabligh hanya perang lagi. Karena Nabi 26 kali ikut perang dalam hidupnya. Jamaah tabligh sekalipun belum pernah perang. Kenapa? Karena memang belum masanya. Tidak bisa kita paksakan perang belum masanya. Sebelum masanya, bisul itu meletus mapultak. Jangan pultakkan, jangan letuskan, karena sakitnya luar biasa. Jadi jangan minta-minta perang. Nanti kalau sudah masanya, muncullah zaman itu. Dan ketika itu datang, maka kerajinanmu perang seperti rajinmu menemui orang, door to door, country to the country, negara ke negara. Jangan nanti sekarang kau rajin kemana-mana, lalu datang perang, lalu kau berkurung. Ini namanya anti klimaks. Nabi kan mengajarkan senyum aja, kita ramah. Di masa perang, amal terbaik adalah perang. Di masa damai, amal terbaik adalah dakwah seperti ini. Karena tidak mungkin engkau lebih bijaksana dari Nabi. Sedangkan Nabi yang lebih santun, lebih tawadu, tetap terjadi perang, letupan-letupan di dalam hidupnya. Jadi jangan kau sangka kau lebih santun dari Nabi sehingga kau tidak mau perang. Insya Allah hadirin, apapun yang terjadi, apapun hal ihwal yang terjadi, para ahbab ilallah siap menerima dan mendengar titah daripada amirnya. Insya Allah. Maka niatkan dalam hatimu, kata Rasulullah, akan berdakwah seumur hidup. Maka semua amalmu walaupun umurmu 80 tahun dianggap kau beramal sampai dunia kiamat. Amin ya Allah. Jika kau niatkan mulai detik ini, saya akan berdakwah di jalanmu ya Allah sampai seumur hidup saya, selama saya masih bisa menghirup ini oksigen, saya akan berdakwah. Ternyata 40 tahun lagi kau wafat, kau tetap dihitung berdakwah sampai dunia ini hancur oleh kiamat. Kata Rasulullah, siapa yang betul-betul bertekad akan mati syahid, rela mati syahid, nyawanya dikorbankan untuk agama, lalu dia betul-betul berniat putus 24 karat 100%, 1000/1000. Setelah niatnya putus, ternyata Allah takdirkan dia sakit gula mati, asam urat mati, kecelakaan mati, sakit perut mati. Maka Allah tetap nanti menganggapnya dan mengelompokkannya di gerbong, di barisan orang yang mati syahid karena Amin ya Allah. Lalu orang-orang yang mati syahid karena perang, yang luka-luka itu dengan lukanya, dengan harum darahnya di padang mahsyar protes, loh ini bersekali tubuhnya, tak ada bekas peluru, tak ada bekas cincangan pedang, tak ada bekas tombak panah, tak ada bekas bom. Kenapa dengan kita nih? Ini salah alamat ini. Ini alamat palsu ini. Ini lagu cita-cita nih. Lagu siapa namanya? Ayo ting ting. Ini alamat palsu, salah alamat. Tidak, kata suara. Tidak. Dia memang sama dengan kalian mati syahid. Wahai, kenapa? Limaza? Tidak ada bukti mati syahid di tubuhnya. Kami ini ya, ada darah, ada luka. Kata suara itu, niatnya telah rela mati syahid, tapi takdir saya mendahului bahwa dia akan mati karena sakit, mati karena kecelakaan, mati karena penyakit. Maka niatnya telah kami terima, kata suara itu. Maka sekarang dia sama dengan kalian mati syahid. Amin. Apa hak kalian? Itu hak dia.
Apa privilege keistimewaan kalian? Itu privilege keistimewaannya. Kalian diberi 72 bidadari, dia juga dapat. Orang mati syahid minimal 72 bidadarinya. Bukan main. Lai talok 72. Nanti di sorga dikuatkan Allah laki-laki ini. Dibuat tingginya 30 meter seperti Adam. 60 hasta 30 meter. Dibesarkan kepalamu, dibesarkan tanganmu, dibesarkan semuanya. Lalu diberi tenaga kepadanya 40 orang laki-laki terkuat di dalam dunia ini. Siapa 40 terkuat sedunia ini selama dunia ini ada, maka diberikan kepada kekuatanmu 40 orang itu. Jangankan 72 bidadari, 1 juta bidadari bisa kau selesaikan. Insya Allah hadirin. Insya Allah. Tidak ada ruginya kalau kita berbisnis dengan Allah. Tijaratan lan tabur. Engkau akan mendapat transaksi bisnis yang tidak ada ruginya sedikit pun. Bisnis sawit, bisnis CPO, bisnis apa saja, pasti ada satu saat merugi, ada fluktuasi harga. Tapi ketika engkau berbisnis dengan Allah, melaksanakan mega proyeknya dakwah, mega proyek dakwah, karena para rasulnya dikorbankan ratusan ribu untuk berkorban demi dakwahnya, demi agamanya Islam, maka artinya Allah telah memasukkanmu ke dalam mega proyeknya bernama dakwah. Orang bangga kalau ikut proyek dengan pemerintahan, tapi kita bangga karena ikut bekerja proyek bersama Allah. Amin ya Allah. Tidak ada ruginya sedikit pun. Bahkan 1 jam kau bersama dakwah ni, 1 jam kau di medan tempur, 1 jam kau berjaga, belum bertempur, berjaga saja. 1 jam kau berdakwah, tidak bertempur, hanya berdakwah saja, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Amin ya Allah. Sebutir dari debu di kakimu, debu di pakaianmu, dibandingkan nanti ditimbang di akhirat, tidak sama dengan beratnya dunia, saudara-saudara. Dia akan lebih berat, apalagi sambil berjalan kamu ucapkan la ilaha illallah. Gunung-gunung, lembah-lembah, bukit-bukit, hutan-hutan merindukan orang berjalan di atasnya. Ini ilalang dua, acok dirindukannya. Aduh lah orang lewat jambu manggese ambu tapi sedang membaca la ilaha illallah. Merindu para tumbuh-tumbuhan itu agar orang lalu menyentuh, menyenggolnya, mereka mengucapkan Allah, tapi tidak ada ahbab nilai yang datang, saudara-saudara. Konon kabarnya satu gunung dahulu, ketika para ahbab ini melintasi gunung karena tidak punya uang untuk menyewa mobil, terpaksa lewat gunung ini memotong. Maka begitu mereka mendaki, mereka dengar suara, sudah lama kami merindukan orang seperti kalian. Dulu di zaman-zaman era sahabatlah kami diinjakkan kaki dengan mengucapkan takbir. Sekarang baru kalian injak sudah sekian ribu tahun. Allah. Jadi semua tanah yang kalian lalui merindukan agar kalian injak kembali setelah kalian pergi. Allahu Akbar. Baru tanah, belum bidadari yang sedang menunggumu di pintu surga. Salamun alaikum tibitum fadkhuluha bisalamin aminin. Selamat datang, welcome to our paradise, welcome to our heaven. Bersenang-senanglah, kalian telah selamat dari godaan setan dan nafsu. Ya ayatun nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah ucapan Allah yang paling membuat hamba senang. Udkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Fadkhuli fi ibadi, kamu sudah saya ponis, sudah saya akui, sudah saya klaim, sudah saya ketok palu, kamu betul-betul Abdullah. Karena itu fadkhuli fi jannati, masuklah ke surgaku. Amin. Masyaallah hadirin, ketika ridha Allah telah kau dapatkan, antara emas dengan tanah sama saja bagimu. Ketika ridha Allah telah kau dapatkan, antara sakit dengan sehat sama saja bagimu. Ditanyalah seorang ahbab, seorang dai, apa yang kau inginkan hari ini? Katanya, apa yang diberikan Allah padaku, itulah yang kuinginkan. Andainya dibuat Allah sakit, itulah yang kuinginkan. Andainya dibuat Allah sehat, itulah yang kuinginkan. Andainya kau miskin, itulah yang kuinginkan. Apakah kau mengangan-angankan sesuatu keinginanmu? Tidak ada lagi, nothing. Inilah makom ridho, makom mahabbat yang telah sampai kepadanya para nabi anbiya, para syuhada dan solihin, para anbiya, para tabi'in, para sahabat dan para ahbab-ahbab. Para masyayikh, para amir kita bisa saja telah sampai kepada itu, sehingga apapun cacian, berjuta orang mencacinya. Benar tidak itu? Benar. Maulana Sa'ad itu berjuta orang mencacinya, bahkan dipidatokan, divideokan, diutupkan. Tiada bergeming sedikit pun. Kenapa? Wa ibadur rahman, ada hamba-hamba Allah. Alladzina yamshuna lal ardi hauna, mereka berjalan di dunia ini dengan penuh tawaduk. Ringan, mudah, tawaduk.
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Siapapun yang mencacinya, dia mengucapkan assalamualaikum. Ya, baik-baik saja. Ya, semoga Anda diampuni. Semoga Anda diampuni. Semoga Anda diberi hidayah. Tidak dibalas. Ketika Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu kesayangan Nabi, yang selalu dicium Nabi leher dan mulutnya, Hasan Husain selalu dicium Nabi leher dan mulutnya. Karena Allah telah memberitahu, cucuku ini nanti akan Hasan diracun orang, maka diciumnya lah mulutnya. Adapun nanti Husain akan dibunuh orang, dipotong lehernya, maka diciuminya lehernya. Sering diciumi oleh Nabi leher kedua cucunya. Inna bni hadza sayyidah syababi ahlil jannah. Diletakkan Hasan di paha kanan, Husain di paha kiri. Jadi kalau kita baca cucu, baiko, cintai cucumu. Lalu Nabi menangis. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Kata Ummu Salamah, ibu kita, salah seorang istri Nabi. Kata Nabi, inna bani hadza sayyidah syababi ahlil jannah. Cucu-cucuku ini nanti menjadi ketua pemuda di surga. Rupanya di surga itu ada ketua pemuda. Insya Allah hadirin, kita akan bertemu dengan Hasan Husain nanti di dalam surga. Jadi Hasan ini pernah dicaci orang. Hasan itu dicaci orang, dikata-katai, dipegang, dikata-katai. Lalu Hasan tidak menjawab sedikit pun. Lalu ada anaknya, Hasan bin Ali ini punya anak yang cerdas. Wahai ayah, ya abi, kenapa kau tidak balas cacian orang yang mencacimu habis-habisan? Tidak benar yang dikatakannya itu, semua hoax, semua bohong. Kenapa kau diam saja ayah? Balaslah kata-kata pedasnya, balaslah carut-marutnya. Apa kata Hasan? Bagaimana saya membalasnya? Karena saya tidak punya kosakata mencaci itu di dalam otak saya. Tidak ada kata-kata carut-marut, tidak ada filenya di otak saya. Tidak pernah dari kecil saya carut-marut, tidak bisa keluar dari mulutku, wahai anakku. Ingin ku membalasnya, tapi ku cari-cari, tak ada kata-kataku yang jahat di dalam tubuhku. Inilah para ahbab, tidak ada kata-kata jahat dalam tubuhmu. Yang ada takbir, tahmid, tasbih, takdis, tahawul. Yang ada zikir, zikir, dakwah, dakwah, dakwah. Makanya engkau adalah hamba yang diridai Allah. Hadirin sekalian, insya Allah sampai kapanpun kita siap di dalam menapaki jejak langkah para nabi dan sahabat. Hadirin, Allahumma jalna sababal liman ihtada. Ya Allah, jadikanlah kami penyebab orang mendapat petunjuk. Allahumma jalna sababal liman ihtada. Jadikan kami menyebabkan satu negeri mendapat petunjuk. Wala taj'alna sababal lil balwa. Jangan jadikan kami sebab orang lain mendapat bala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hadirin, hidup dan mati kita telah kita korbankan untuk Allah. Semoga Allah terima. Ya Allah, natawassalu ilaika binabiyika Nabi Rahmat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, antaqabbal minna jami'a a'malina wa jami'a azkarina wa jami'a da'watina wa jami'a masyina wa jami'a afkarina lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.